Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun dari kelas DC242 dengan NIM 24040751127. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ekonomi di sekolah dasar. Em, Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, mengenalkan konsep, kebutuhan, dan keinginan. Yang kedua, memahami jenis-jenis pekerjaan dan peran ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi. Yang keempat, menumbuhkan sikap hemat, tanggung jawab, dan kerja keras. Adapun latar belakang IP Adapun latar belakang, IPS didefinisikan sebagai bidang studi yang mempelajari interaksi manusia dengan lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta mengembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat. Melalui IPS, siswa diajarkan untuk memahami realitas sosial, budaya, dan ekonomi, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama dan toleransi, menumbuhkan sikap kritis dan analisis dalam menghadapi masalah sosial, membentuk karakter kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Adapun pengertian dari konsep dasar ekonomi, yaitu salah satu aspek penting dalam mempelajari ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Konsep ini mengacu pada pemahaman tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya melalui aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Melalui konsep dasar ekonomi, siswa diajak untuk memahami bahwa sumber daya yang tersedia di dunia ini terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Adapun prinsip dasar ekonomi, yang pertama itu ada efisiensi, menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua, keuntungan dan kerugian, mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap keputusan yang dibuat. Yang ketiga, kebutuhan dan keinginan, membedakan antara kebutuhan atau sesuatu yang harus dipenuhi dan keinginan atau sesuatu yang diinginkan tetapi tidak harus dipenuhi. Adapun jenis-jenis produksi. Yang pertama itu ada primer, di mana produksi primer kegiatan yang langsung mengambil sumber daya alam seperti pertanian, pertambangan, dan perikanan. Adapun sekunder, di mana produksi sekunder kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi seperti industri manufaktur. Adapun tersier, di mana produksi tersier yaitu kegiatannya menyediakan jasa seperti transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Adapun aspek-aspek ekonomi, yang pertama ada produksi, di mana produksi ini adalah proses menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kegiatan produksi terdapat beberapa elemen penting yang perlu dipahami. Adapun faktor produksi yaitu sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, meliputi sumber daya alam, bahan baku seperti tanah, air, dan mineral. Adapun tenaga kerja, orang-orang yang terlibat dalam proses produksi, modal peralatan, mesin, dan uang yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang terakhir, kewirausahaan, kemampuan untuk mengelola faktor-faktor produksi secara efektif. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah proses penyaluran barang dan jasa dari prosedur ke konsumen. Distribusi melibatkan beberapa tahap dan pihak yang berperan penting dalam memastikan barang atau jasa sampai ke tangan konsumen. Adapun jenis-jenis distribusi, yang pertama ada distribusi langsung, di mana distribusi ini produsen menjual barangnya langsung kepada konsumen tanpa perantara. Misalnya nelayan menjual ikan langsung ke pembeli di pelabuhan. Adapun distribusi tidak langsung, yaitu barang melalui perantara sebelum sampai ke konsumen. Misalnya petani menjual hasil panen ke pengepul lalu distribusikan ke pasar atau supermarket.
Selanjutnya yang ketiga itu ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsumsi merupakan tahap akhir dalam aktivitas ekonomi, di mana barang atau jasa yang diproduksi dan distribusikan akhirnya digunakan oleh konsumen. Adapun jenis-jenis konsumsi dalam konsep dasar ekonomi untuk SDM. Yang pertama itu ada konsumsi individu, di mana dilakukan oleh perorangan, misalnya siswa beli makanan. Yang kedua, konsumsi rumah tangga, di mana dilakukan oleh keluarga, misalnya beli beras dan listrik. Yang ketiga, konsumsi pemerintah, di mana dilakukan oleh lembaga pemerintah, misalnya bangun sekolah. Adapun yang terakhir, konsumsi produksi, di mana konsumsi untuk membuat barang lain, misalnya tepung jadi roti. Adapun kesimpulan dari konsep dasar ekonomi di sekolah dasar, yaitu pembelajaran IPS dilakukan dasar sangat penting karena membantu siswa memahami realitas sosial, termasuk aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar mereka. Dengan mempelajari konsep dasar ekonomi, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, sikap toleransi, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Selain itu, IPS juga menjadi fondasi bagi siswa untuk menjadi individu yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Baik, mungkin itu saja dari saya.